Salam sejahtera para kekasih Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan singkat pemelihara iman. 1 Tesalonika 2 ayat 2 berbunyi, "Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Para kekasih Kristus, kita telah mengalami wabah yang juga melanda dunia dalam beberapa bulan belakangan. Dan wabah itu telah menimbulkan krisis di segala aspek kehidupan, mulai krisis sosial, resesi ekonomi, hingga krisis budaya di tengah norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Krisis global tersebut juga telah berdampak pada ranah lokal, yaitu pada keluarga orang percaya. Banyak orang Kristen mengalami kondisi iman yang suam-suam kuku. Beriman, namun tak lagi berdoa. Berdoa, namun tak lagi merasakan Tuhan. Makin hari, makin banyak orang yang enggan datang kebaktian. Meski untuk berbakti, orang cukup hanya menyalakan browsernya atau lewat handphone dan televisi. Di lingkup keluarga, kesulitan untuk menyesuaikan perubahan gaya hidup di tengah keterbatasan finansial dan pembatasan sosial yang ada membuat tensi keluarga cenderung meninggi. Perkara sederhana jadi rumit karena kita sedang berurusan dengan saudara, anak, orang tua yang sedang bergumul dan bermasalah. Situasi dominan yang terjadi di banyak keluarga adalah meningkatnya perasaan bosan. Anak-anak bosan karena harus belajar dan bermain di rumah sepanjang hari. Mereka yang dewasa juga mulai mengalami kejenuhan hidup dan kemudian mencari hiburan dengan segala cara. Namun, setelah jalan-jalan, makan-makan, bepergian, gejolak kebosanan kembali membuncah. Pertanyaannya, bagaimanakah kita harus berurusan dengan itu semua? Pertama, anggaplah masa pandemi sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk belajar bertekun. Sebab apapun dan dimanapun itu, orang yang tidak tekun bakal mengalami kegagalan. Pelajar yang tidak tekun, pedagang, pengusaha, suami istri, anak, dan semua yang tidak tekun pasti akan menuai satu hasil yang sama, yaitu kegagalan. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk terus belajar bertekun. Dalam bacaan kita tadi, Paulus bersaksi kepada jemaat Tesalonika bahwa ketekunan dan kesabaranlah yang membuat mereka mampu tetap memberitakan Injil dengan tulus. Dalam suratnya yang lain, dalam Roma 5 ayat 34, Paulus mengatakan, "Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Demikian juga di dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus menegaskan bahwa orang yang tekun akan sanggup menanggung segala perkara dengan kekuatan dari Tuhan. Para kekasih Kristus, di masa ini kita diajar untuk bertekun dalam belajar meski tanpa pengawasan.
bertekun mengelola keuangan secara bijak, bertekun untuk setia berbakti meskipun tidak ada yang melihat. Bertekun juga sangat berpadanan dengan spirit Advent. Ketika pandemi reda, akan ada dua macam manusia. Yang pertama adalah manusia yang hidupnya terimbas krisis dan semakin ringkih. Dan kedua adalah manusia yang semakin tangguh karena memanfaatkan krisis sebagai sarana berlatih mental dan spiritual. Marilah kita belajar bertekun di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Jadikanlah krisis dan kesulitan dan beban berat yang melanda kehidupan kami sebagai momen bagi kami untuk belajar tetap teguh dan bertekun di dalam Tuhan. Kami rindu ketika pandemi ini berlalu, kami bukan menjadi pribadi-pribadi yang rapuh dan habis, namun menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh dan berjaya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama dengan saya, Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit. Tuhan memberkati saudara semua.